Ya, respon Martin Paes setelah timnas Indonesia bergabung dengan grup neraka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan Ragnar Oratmangun membara usai timnas Indonesia akan melawan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pengamat sarankan timnas Indonesia untuk berlatih secara maksimal. Dan timnas Indonesia masuk grup neraka, asisten pelatih mengatakan ingatkan keajaiban Sinteyong. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, kiper FC Dallas Martin Paes memberikan respon setelah timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Penjaga gawang berusia 25 tahun ini mengunggah ulang hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menempatkan timnas Indonesia dengan 5 negara top Asia lain. Selain mengunggah ulang, Martin juga menaruh 2 emoji mengangkat tangan ke udara. Emoji ini bisa diartikan sebagai momen merayakan sebuah keberhasilan atau sesuatu menggembirakan lainnya. Hal ini menunjukkan jika Martin Paes tidak sabar untuk segera membela timnas Indonesia. Mantan kiper FC Ultra ini juga sudah resmi menjadi WNI sejak akhir April 2024 lalu. Namun, Martin masih belum bisa berpindah federasi dari KMVB ke PSSI karena masih ada satu syarat yang belum terpenuhi. Ia dinilai melanggar artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Saat ini memang ada 2 cara yang coba dilewati oleh PSSI agar Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Yang pertama, meyakinkan FIFA bahwa Martin Paes tidak melanggar pasal dan ayat tadi. Kalau FIFA tidak kunjung menerima permintaan PSSI, maka Federasi Sepak Bola Indonesia bisa membawa masalah Martin ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Hanya saja kabarnya butuh dana tak sedikit untuk membawa masalah ini ke CAS, yang mana biaya persidangannya saja disinyalir menembus $2 juta atau setara dengan 32 miliar rupiah. Sekarang harapannya solusi terbaik ditemukan sehingga Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia. Ia diharapkan bisa tampil sejak timnas Indonesia mengarungi laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat tandang ke Arab Saudi pada 5 September nanti. Setelah tandang ke Arab Saudi, timnas Indonesia menjamu Australia di Surabaya pada 10 September 2024. Kehadiran Martin Paes yang berpengalaman menghadapi pemain-pemain top dunia sangat dibutuhkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, sementara itu 2 pemain timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ragnar Oratmangun, memberikan tanggapannya usai drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia selesai digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni. Kedua pemain keturunan itu membara dan bersemangat untuk menjalani pertandingan. Dari hasil drawing, timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024 sampai Juni 2025. Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan dengan format 5 kandang dan 5 tandang. Dalam akun Instagram pribadinya, Jay Itzes mengaku sudah siap untuk menjalani pertandingan-pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan nampaknya ia meminta bantuan supporter untuk saling bersatu dalam menjalani pertandingan. Mari berdiri dan bersatu sebagai satu. Sampai jumpa di September 2024, kita Garuda, tulis Jay Itzes. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ragnar Oratmangun. Penyerang sayap timnas Indonesia itu sudah tidak sabar untuk menjalani pertandingan pada September nanti. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melakoni laga tandang melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah itu menjamu Australia pada 10 September 2024.
Mari kita lanjutkan perjalanan di babak ini. Sampai jumpa di September 2024, kata Ragnar Oratmangun. Adapun peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masihlah terbuka. Syaratnya, timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua dalam klasmen akhir grup C untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia berada di posisi ketiga dan keempat, maka akan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, peluang untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 pada babak tersebut masih terbuka untuk timnas Indonesia. Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menyarankan timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri secara maksimal jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Drawing atau undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasilnya menunjukkan keberadaan Indonesia yang tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Dan menurut Kusnaini, skuad Garuda harus memandang tim lain dengan sama tanpa meremehkan satu tim pun. Kusnaini juga mengisyaratkan bahwa hasil drawing tersebut tidak boleh dianggap sebagai sebuah keuntungan ataupun kerugian. Semua grup sama beratnya ya untuk Indonesia. Nggak ada grup yang lebih gampang. Untuk itu ya fokus aja mempersiapkan tim sebaik mungkin, katanya. Selain itu, Kusnaini juga berharap seluruh pihak dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk laga-laga kualifikasi mendatang. Ia sinkronkan juga agenda liga dengan persiapan timnas sehingga pemusatan latihan jadi lebih efektif, kata Kusnaini. Berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan capaian positif bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad besutan Sinteyong ini menjadi salah satu tim dengan peringkat FIFA yang paling rendah di sana. Kalau Sinteyong masih belum mampu meloloskan para anak asuhnya dari grup C untuk finish di urutan 2 teratas grup, Kusnaini meminta para penggemar timnas tetap memberikan dukungan terbaik mereka. Ya, kita kan berharap masih ada kesempatan di putaran keempat ya, ujarnya. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan menjalani pertandingan perdana putaran ketiga dengan mendatangi markas Arab Saudi pada 5 September 2024 nanti. Di sisi lain, asisten pelatih timnas Indonesia, Choi In-chul, mengakui skuad Garuda masuk dalam grup yang sulit pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa tim Merah Putih punya keajaiban bernama Sinteyong. Timnas Indonesia tergabung di grup C pada putaran ketiga. Hal itu diketahui dari hasil drawing yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis siang tadi. Skuad Garuda akan berjibaku dengan tim-tim kuat yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Choi In-chul mengakui timnas Indonesia masuk grup neraka, namun berkaca performa skuad Garuda bersama Sinteyong, dia pun optimis menatap putaran ketiga. Dia meyakini bahwa keajaiban Sinteyong dapat membawa timnas Indonesia mendapatkan hasil baik di putaran ketiga Piala Dunia 2026. 5 tahun terakhir sangat bermanfaat di bawah pelatih kepala Sinteyong dan tim sudah bekerja dengan sangat baik di bawah kepemimpinannya, kata Choi yang dikutip dari laman resmi AFC pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil drawing yang sulit diperkirakan ya akan terjadi dan saat ini kami hanya ingin fokus menjaga momentum dan bergerak maju, ujarnya lagi. Ya, skuad Garuda merupakan satu-satunya tim Asia Tenggara di putaran ketiga ini. Timnas Indonesia pun tercatat menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di grup C. Dan Timnas Indonesia diketahui menduduki peringkat 134 dunia. Terpaut jauh dengan Jepang di urutan ke-17, Australia di peringkat 23, Arab Saudi di peringkat 56, Bahrain di ranking 81, dan China ada di 88 dunia.